Hanya bawa kalimatmu engkau, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah untuk mereka. Banyak orang yang beranggapan bahwa tanah Papua merupakan salah satu daerah yang sangat kental dengan agama Kristennya. Namun anggapan ini mulai ditepis sedikit demi sedikit oleh Ustadz Fadlan Garamatan yang begitu getol menyiarkan dakwah dan juga misi Islam ke tanah Papua. Tak jarang pula orang menyebut Ustadz Fadlan Garamatan sebagai ustadznya orang Papua. Profil dan biodata Ustadz Fadlan Garamatan dulunya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 80-an. Dia merupakan salah satu mahasiswa yang memiliki kemampuan dalam bidang agama yang sangat mampan dibandingkan teman-teman yang lain. Sebenarnya ketika masih menjadi mahasiswa banyak yang tidak percaya jika Ustadz Fadlan Garamatan adalah seorang Muslim. Pernah suatu kali ia diusir oleh dosennya sendiri karena sang dosen tidak percaya dengan keislaman yang dimiliki oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Kemudian Ustadz Fadlan Garamatan melakukan ceramah selama hampir 2 jam dalam bidang masalah agama. Ternyata sang dosen merasa takjub dan kagum dengan apa yang dimiliki Ustadz Fadlan Garamatan. Kemudian sang dosen pun bilang bahwa kelak Ustadz Fadlan Garamatan adalah orang yang akan menyelamatkan bumi cendrawasih dari kejahiliahan. Setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar, profil dan biodata Ustadz Fadlan Garamatan bukannya memilih menjadi pegawai negeri sipil, PNS, ataupun menjadi pengusaha. Akan tetapi beliau memilih jalur dakwah sebagai salah satu jalur yang akan ia geluti dan juga akan ia lakoni sepanjang hidupnya. Karena ia menginginkan agar masyarakat yang ada di Papua tidak lagi menjadi warga masyarakat yang bodoh dan juga tidak berpendidikan. Ia menginginkan bahwa kelak orang-orang yang ada di Papua menjadi warga Muslim seluruhnya dan juga menjadi mualaf. Selain itu yang selalu menjadi cita-cita luhur Ustadz Fadlan Garamatan adalah mengubah konsep dan image bahwa orang Papua adalah orang yang jarang mandi. Ia sangat mendambakan bahwa orang Papua menjadi orang yang memiliki derajat harkat dan martabat yang sama dengan orang yang ada di Jawa, Bugis dan juga masyarakat kulit putih lainnya. Misi awal mula ketika profil dan biodata Ustadz Fadlan Garamatan berdakwah adalah mengislamkan orang-orang yang ada di sekitar kampung halamannya dulu, yaitu di Lembah Walim Wamena. Hal yang pertama kali ia tawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya adalah sebuah konsep yang sangat sederhana yaitu mandi dan menjaga kebersihan tubuh yang sering dijalankan oleh orang Islam dan juga orang berpendidikan. Dengan konsep yang sangat sederhana tersebut alhamdulillah hampir satu desa yang merupakan kampung halaman Ustadz Fadlan Garamatan menyatakan diri masuk Islam secara massal. Berdakwah di bumi Papua bukanlah salah satu pilihan yang sangat tepat dalam berdakwah. Ada berpuluh-puluh rintangan yang akan siap menyambut siapapun yang akan melaksanakan misi dakwah ke bumi cendrawasih ini. Di antara rintangan tersebut adalah medan yang begitu ekstrim, cuaca yang bisa sangat dingin, warga masyarakat adat yang masih banyak yang belum berpendidikan, kepercayaan animisme dan dinamisme yang begitu kental dan masih banyak lainnya. Dari sekian banyak rintangan yang ada dalam melaksanakan misi dakwah Ustadz Fadlan Garamatan dengan segala keyakinan yang ia miliki berjuang dan berusaha agar mampu menghadapinya dengan sekuat tenaga yang beliau miliki. Dalam beberapa talk show yang pernah dilakukan Ustadz yang satu ini pernah menceritakan pengalamannya yang begitu pahit dan layak untuk menjadi bahan renungan kita. Mana kala suatu hari saat beliau berdakwah di sebuah pelosok desa yang ada di Papua, beliau mendapat serangan yang begitu brutal dari masyarakat sekitar. Ustadz Fadlan Garamatan dan rombongan yang hanya berjumlah 7 orang diserang dengan menggunakan panah oleh masyarakat sekitar. Ustadz Fadlan Garamatan dan rombongan yang hanya berjumlah 7 orang diserang dengan menggunakan panah oleh masyarakat sekitar. Akibat dari kejadian itu salah satu lengan yang dimiliki Ustadz Fadlan Garamatan mengalami patah tulang. Profil dan biodata Ustadz Fadlan Garamatan juga pernah menuturkan bahwa untuk masuk ke sebuah daerah terpencil dalam misi dakwahnya terkadang ia harus berjalan sampai 12 hari lamanya. Namun semua masalah itu dapat diatasinya dengan baik. Setiap yang menanam pasti akan memetik. Sebuah pepatah lama yang layak untuk disematkan kepada Ustadz Fadlan Garamatan yang berusaha dengan sekuat tenaga yang ia miliki mampu membuat bumi cendrawasih menjadi salah satu provinsi yang dari hari ke hari semakin bertambah saja orang yang memeluk Islam. Adapun beberapa pencapaian yang diraih oleh Ustadz Fadlan Garamatan diantaranya adalah: yang pertama memiliki BMM, Baitul Ma'al Muamalat, dan AFKN.
Al-Fatih Kafah Nusantara. Dua lembaga ini adalah lembaga yang didirikan oleh Ustadz Fadlan Garataman. Dua lembaga ini berperan aktif dalam rangka memajukan perekonomian dan juga kemakmuran orang Papua yang selama ini masih tertinggal jauh dengan orang Jawa. Di sini berbagai macam bahan makanan dan juga minuman yang masih belum diolah, diproses dan juga diolah menjadi makanan yang layak makan dan layak jual, seperti sagu dan juga berbagai macam buah-buahan yang dijadikan jus dan lain-lain. Bahkan pemasaran dari berbagai produk BMM dan AFKN ini sudah banyak yang tembus pasar internasional. Yang kedua, sudah memiliki sekitar 900-an masjid dan bahkan sudah banyak ribuan anak yang disekolahkan, dikuliahkan dan dipondokkan oleh Ustadz Fadlan Garataman. Hal tersebut tak dilakukannya secara sendiri namun berkat bantuan dari donatur yang sangat banyak jumlahnya dan mencapai miliaran rupiah. Yang ketiga, memiliki sekitar 600 dai yang tersebar di seluruh Papua. Semua dai-dai tersebut merupakan anak didik dari perjuangan Ustadz Fadlan Garataman selama ini. Dan juga ada beberapa dai yang sengaja didatangkan dari Jawa dan juga daerah lain untuk membantunya berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Yang keempat, mengirim masyarakat Papua pakaian layak pakai sebanyak 29 ton per tahun. Untuk masalah pakaian ini Ustadz Fadlan Garataman mendapatkannya secara gratis dari jamaah-jamaah beliau yang ada di Jakarta maupun dari berbagai daerah lain yang ada di luar Pulau Papua. Yang kelima, memiliki listrik mikrohidro yang tak terhitung jumlahnya. Listrik mikrohidro ini dibuat oleh Ustadz Fadlan Garataman dan beberapa temannya dalam rangka mengenalkan listrik alami yang bisa diproduksi sendiri dari alam yang ada di Papua. Sungguh mulia dan baik sekali Ustadz Fadlan Garataman ini. Walaupun medan yang dijalaninya sebagai medan dakwahnya sangat menantang dan juga mengundang banyak sekali bahaya, namun beliau tidak pernah gentar untuk menghadapinya. Dengan kengototan yang ia miliki saat ini maka tak salah jika profil dan biodata Ustadz Fadlan Garataman banyak yang menjuluki sebagai ustadznya orang Papua karena saking besar dan juga kuatnya pengaruh beliau dalam menyelamatkan orang Papua menuju masa Islam. Ini kita lihat anak-anak muslim di sana sudah mulai bangkit.